Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan tubuh, hati, dan jiwa kita. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Pada minggu ini bagi kita terambil dari Mazmur 105 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya akan bacakan sekali lagi. Bermazmurlah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa, kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari Hakim-Hakim 5
ayat 1 sampai 12. Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 12 kita baca secara responsoria. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinom demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Kor Ina Maria.
kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Warta pelayanan Minggu 18 Mei 2025. Satu Romawi, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Kantate dengan topik Minggu Allah mengaruniakan pertobatan. 2 Romawi umum. 1. Warta pemberkatan nikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Doni Samuel Bramantaya Pasaribu, putra dari Bapak Bonaranto Pasaribu dan Ibu Margareta Sirait dari WIK 10, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dengan Elizabeth Dewi Fitriani Silaen, putri dari Bapak Hisarma M. Silaen dan Ibu Melva Siahaan, Jemaat HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 3 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, masuk pukul 08.00 WIB. B. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Sola Gracia Siringoringo, putra dari Bapak Situa Parinsan Siringoringo almarhum dan Ibu Eksaroli Sinaga dari WIK 10, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dengan Hermina Saraswati Hutajulu, putri dari Bapak Marizon Hutajulu dan Ibu Tiroyal Pardosi, Jemaat HKBP Garoga, Resort Garoga, Distrik 2 Silindung, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8.00 WIB. C. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Gilbert Sem Sandro Pasaribu, putra dari Bapak Situa Halason Pasaribu dan Ibu Roslina Simajutak dari WIK 1, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, dengan Widianti Oktavia Pangaribuan, putri dari Bapak Maurid Pangaribuan dan Ibu Lamria Panjaitan dari WIK 5, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 17 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 09.00 WIB. Kedua, persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu 18 Mei 2025 kita memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria dengan format persembahan A, persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. Ketiga, persiapan peneguhan sidi.
Gereja HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan peneguhan sidi reguler kepada pelajar sidi tahun ajaran 2024 sampai 2025 pada hari Kamis 29 Mei 2025. Sehubungan dengan itu, gladi bersih dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025 bertempat di gereja masuk pukul 13 WIB kepada seluruh pelajar sidi agar mempersiapkan diri dengan baik. 4. Perubahan jadwal sermon perhalado. Sehubungan dengan persiapan pesta peresmian kantor dan rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja pada hari Minggu 25 Mei 2025, sermon perhalado akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 masuk pukul 19 WIB. Kelima, konven pelayan penuh full timer. Pada hari Senin 19 Mei 2025 di gereja HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya akan diadakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. 6. Pelantikan pengurus Persekutuan Pendamping Remaja Distrik, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik, dan pelantikan panitia Perheheon Ama Distrik. Pada hari Senin 19 Mei 2025 di dalam ibadah konven distrik diadakan pelantikan pengurus Persekutuan Pendamping Remaja Distrik, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik, dan pelantikan panitia Perheheon Ama Distrik di HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya masuk pukul 10 WIB. Utusan dari gereja kita, Amang Marsius Simangunsong terpilih sebagai Ketua Persekutuan Pendamping Remaja Distrik dan calon Sintua Mutiha Huta Barat sebagai Ketua Panitia Perheheon Ama Distrik. 7. Perayaan ibadah Pascaraya HKBP wilayah Pulau Jawa. Pada hari Senin 26 Mei 2025 akan diadakan ibadah Pascaraya HKBP wilayah Pulau Jawa bertempat di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk itu dihimbau kepada jemaah dan pelayan untuk dapat mengikutinya. 8. Pesta peresmian kantor dan rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja. Pada hari Minggu 25 Mei 2025, kita akan merayakan pesta peresmian kantor dan rumah huria serta penggalangan dana pembelian lahan gereja dengan satu kali ibadah yang dipimpin oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST masuk pukul 8.00 WIB. Perhalado dan panitia menghimbau seluruh jemaat agar mengikuti acara demi acara sampai dengan selesai. 9. Daftar sementara penerima ulos. Dalam rangka penggalangan dana di pesta tersebut, diadakan penyematan ulos. Sementara yang sudah terdaftar sebanyak 193 orang dari 400 ulos yang disiapkan. Panitia mengajak agar kita turut berpartisipasi untuk menerima ulos. Adapun nama-nama yang sudah mendaftar terlampir di halaman warta jemaat. 10. Parkiran saat pesta peresmian kantor dan rumah huria. Mengingat keterbatasan lahan parkir dan demi kelancaran sirkulasi parkiran agar lancar dan tertib, maka disediakan a. parkir mobil,
di lahan parkir gereja PT Yokomindo dan PT Maindo. B. Parkir motor di halaman atau pekarangan rumah almarhum Gultom atau di belakang gereja, dan di lahan gereja di sebelah kiri Sopo Saroha. 3 Romawi, koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. PA kategorial hari Kamis dan Sabtu terkait dengan persiapan pesta peresmian kantor dan rumah huria dan penggalangan dana pembelian lahan gereja, maka seluruh kegiatan PA kategorial pada hari Kamis dan Sabtu diliburkan. 4 Romawi, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Pemeriksaan kulit gratis. Hari ini Minggu 18 Mei 2025, Dewan Diakonia Gereja kita bekerja sama dengan vendor menyelenggarakan pemeriksaan kulit gratis dan penjualan produk perawatan kulit bagi seluruh jemaat. Pemeriksaan dibuka pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Kedua, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 91 orang jemaat, dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 13 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam ke kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Amahuria.
mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita bernyanyi dari Kidung Firman nomor 27 ayat 1 sampai 6. Sangat jauh berbeda dengan namanya. Ternyata tidak ada satupun dari antara perlengkapan atau fasilitas atau perabot di dalam rumah itu yang dapat menyiksa mereka. Sebab yang ada di rumah itu semua perlengkapan yang begitu memanjakan dan begitu menyenangkan. Spring bed ukuran jumbo, masing-masing kamar dilengkapi dengan AC, dengan televisi, wifi, dan semuanya lengkap. Bahkan bukan hanya itu, bagi mereka bertiga juga disediakan pelayan yang siap melayani kebutuhan mereka mulai dari pagi sampai dengan malam. Sangat menyenangkan dan begitu menggembirakan. Sampai mereka sendiri pun terheran-heran dan bertanya, mengapa ini disebut rumah penyiksaan? Sebab di dalamnya begitu menyenangkan dan begitu nikmat. Bahkan lebih nikmat dari di dunia ini. Namanya rumah penyiksaan di neraka, tetapi isinya sangat menyenangkan. Mereka menjalani hidup mereka di rumah itu hari demi hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitu menggembirakan. Mereka sangat betah tinggal di sana. Tetapi Amang dan Inang, semakin lama mereka tinggal bersama, hari terus berjalan, terjadi sebuah perubahan. Namanya juga mafia, penjahat kelas kakap. Sekalipun mereka sudah tinggal di neraka, tetapi karakter mereka di dunia tidak pernah tertanggalkan. Tingkah laku mereka dan karakter mereka yang buruk itu mulai kelihatan satu demi satu.
Yang satu mengutamakan dirinya, yang satu pun mengutamakan dirinya. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Sampai mereka akhirnya bertengkar, saling membenci dan saling bermusuhan. Mereka hanya tinggal bertiga di dalam rumah itu, tetapi tidak ada relasi, tidak ada kehangatan, tidak ada kebersamaan. Yang ada hanyalah saling membenci, saling memusuhi, dan saling mendendam. Mereka merasakan tersiksa satu dengan yang lain. Fasilitas nyaman, fasilitas lengkap, semua tersedia, tetapi hati tidak nyaman. Molo di bereng nasada, buhni nasada, mohon di bagasan hati-hati nak. Molo di bereng nasada, marsi tijuri bana. Demikianlah mereka setiap hari mengalami kepahitan dan ketersiksaan. Itu sebabnya rumah itu disebut rumah penyiksaan. Sifat mereka yang membuat mereka tersiksa. Tingkah laku mereka yang membuat mereka tersiksa. Mereka tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Karena hanya mementingkan kepentingannya, mementingkan egonya masing-masing. Apa yang dituliskan oleh filsuf ini dalam novel ini ingin menekankan sebenarnya sering kita bertemu di tengah-tengah hidup kita ini realitas yang demikian. Bukan suasana atau kita katakanlah misalnya sebuah persekutuannya atau sebuah rumah gitu. Bukan rumahnya yang kurang indah. Bukan fasilitasnya yang kurang lengkap. Tetapi karena sifat dari setiap seisi rumah itu saling mengutamakan egonya masing-masing. Suami mementingkan dirinya sendiri, istri pun demikian, mementingkan keinginannya sendiri. Akhirnya suasana rumah itu, suasana keluarga itu tidak hangat. Merasa tersiksa. Atau di tengah-tengah keluarga kerabat yang besar. Bukan karena segalanya tidak ada, semuanya hampir tercukupkan. Tetapi karena tidak bisa menerima perbedaan yang satu dengan yang lain, maka suasananya sangat menyiksa. Maka benar kata filsuf itu, Jean Paul Sartre ini, bagaimana kita memandang orang yang berbeda dengan kita? Bagaimana kita menyikapi keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita? Menurut novel itu dan dalam realitas kehidupan, tidak jarang memang yang satu memandang orang lain itu seperti neraka yang mendatangkan siksaan bagi dirinya. Karena memang ada orang yang tidak dapat menerima perbedaan. Dia ingin semua orang seperti dia, seperti ekspektasinya, seperti yang dia inginkan. Baik itu kagelengna ataupun kepada orang lain. Sehingga perbedaan itu menimbulkan konflik, perpecahan. Karena apa? Sikap yang tidak bisa menerima perbedaan orang lain itu pada dasarnya itu lahir karena pemahaman apa? Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kudus. Sehingga orang yang lain itu dianggap rendah dan tidak pantas dan tidak layak. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita. Bagaimana kita memandang perbedaan di antara sesama kita? Harusnya kita menyadari bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah anugerah dan karya Allah. Coba kita bayangkan, kalau semua jemaat yang gereja, yang ibadah di pukul 8 pagi ini, semua pakai baju seperti Puan Nina Maria ini. Coba kita bayangkan. Kupikir jongjong nak Nina Maria gebedo do hita jongjong. Ya. Kita tidak bisa membedakan mana Ina Maria, mana yang bukan Ina Maria.
Tapi puji Tuhan, hari ini mereka begitu cantik luar biasa dengan seragam yang mempesona. Allah ku boto warna hati warna do garno. Adong do bergendi, adong saya tanya. Kamu lakukan atau dia apa itu? Coba kita bayangkan kalau semua sama. Atau coba kita bayangkan kalau semua laki-laki di gereja ini mukanya seperti saya. Yakin flat. Dan adong beta do gatekian nama takku bang, gak ada lagi seperti itu. Songon audu sudi. Kita nggak pernah berkata kepada suami kita bahwa suami kita itu tampan dan memukau. Orang semua sama seperti saya mukanya. Ngabirong, pedek, mok, pesek musik. Bima. Jupang masuk di sini. Tuhan ini orang naulu tiba berusi mamoran. Aku surah masuk orang sudia kama di garizon, dok ke bawah. Repot do kan? Berepot mada. Nah dia tu yang amat tani benar rohama. Oleh bentuk dope sarupa, dang dope suara. Mula sudia mencoba marguar siti ni akai naton. Di jauh tu ni sudia mamereng. Manang sudia marguar tono amat ton. Di jauh tono sudia mamereng. Repot do. Maka bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Amang dan inang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi, yang melatar belakangi Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18 ini. Sikap keeksklusifan orang-orang Yahudi yang disebut dalam ayat 2 tadi, orang yang bersunat. Orang yang eksklusif sebagai umat pilihan Allah, mereka merasa bahwa itu adalah sebuah keistimewaan dan sebuah kesombongan dan kemegahan, sehingga mereka bersikap demikian, tidak mau berbaur dengan orang-orang lain, tidak mau bersekutu. Dang olomar doang, dang olomar sahur, dotakkah bangsa nasingi di luar bangsa Yahudi, mereka menganggap itu kafir dan najis. Di luar kebiasaan mereka, itu mereka menganggap dosa dan kenajisan. Itu sebabnya jangankan kawin dengan bangsa lain. Masuk pun ke rumah orang yang bukan sama dengan mereka, itu sebuah kenajisan. Masuk ke rumah orang kafir. Sebagaimana Petrus datang ke rumah Cornelius, seorang Romawi itu, yang tinggal di Kaisarea. Itu sebabnya mereka marah kepada Petrus. Sementara Petrus seorang rasul yang besar. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh Petrus datang ke rumah Cornelius dan membaptis Cornelius dan seisi rumahnya adalah tindakan kekafiran dan tindakan kenajisan yang dilakukan oleh seorang rasul yang ternama, rasul besar di Yerusalem pada masa itu. Bagaimana mungkin seorang rasul dari Yahudi melakukan tindakan yang fatal, yang salah menurut mereka? Apa yang terjadi? Itu sebabnya ketika mereka mendebat Petrus, setelah Petrus sampai di Yerusalem, karena tindakan Petrus masuk atau tinggal bersama dan makan serta membaptis Cornelius dan seisi rumahnya, menjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa di antara orang-orang Yahudi, terutama di kalangan rasul-rasul dan orang-orang bersunat. Bahasa pola suguruannya lagi. Mengapa mereka begitu membenci? Mengapa begitu mereka marah dan tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Petrus? Tidak lain dan tidak bukan memang karena paham eksklusif yang tadi. Merasa diri lebih benar, merasa diri lebih kudus, merasa diri lebih baik. Dan keselamatan itu hanya untuk mereka menurut paham mereka, bukan untuk yang lain. Tetapi Petrus menjelaskan dengan begitu baik atas tuntunan Roh Kudus. Yang dilakukan Petrus bukan semata-mata karena kemauannya. Cornelius adalah seorang pejabat luar biasa di Romawi. Dan dia terkenal seorang yang baik hati. Seorang yang percaya kepada Tuhan sekalipun bukan dari latar belakang Yahudi. Dia juga baik kepada orang-orang Yahudi, memberikan bantuan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2 dikatakan demikian. Di Kaisarea ayat 1 dan ayat 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius,
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jabatannya luar biasa, perwira. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kebaikan dia bukan hanya kepada sebangsanya, tetapi juga kepada orang-orang Yahudi yang membenci dia. Kan ini realitas perilaku manusia sekarang kebanyakan kan. Dagingnya haram, tapi uangnya tidak haram. Manusianya haram, tapi sumbangannya enggak haram. Song nido kan naik kan gudang kan. Orang dikafir-kafirkan. Tapi uang orang kafir itu diterimanya. Oh, inilah luar biasanya manusia ini. Terbukti apa yang dilakukan oleh Cornelius ini. Tindakan ini itu tindakan orang beriman yang penuh kasih. Tetapi ketika Petrus masuk ke sana dan membaptis mereka atas perintah Tuhan, bukan atas kemauan Petrus, dan alari namora si Cornelius. Gebero tu sisi Petrus. Temebah masuk maho nang pesodong surat parhuriamu. Masuk maho tu huria nami. Bukan karena itu. Masuklah menjadi anggota jemaat gereja kami. Aku membaptis kamu. Sekalipun kamu tidak punya surat parhuriaun. Oh, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi. Tetapi kalau kita baca pasal 10, ya Amang dan Inang, pasal 10 ayat 10 sampai 16. Mengapa sampai Petrus melakukan hal itu? Dan Petrus tadi sudah menjelaskannya di pasal 11. Ketika Petrus berdoa di Yope, ada sebuah penglihatan yang teramat luar biasa padanya. Penglihatan pertama, Roh Allah mempertunjukkan kepada dia ada sebuah kain yang panjang dalam 4 sudut. Dan di dalam kain itu terdapat jenis binatang haram menurut perjanjian lama hukum Yahudi. Binatang melata, berkaki 4, dan burung yang tidak boleh dia makan dan mereka makan orang-orang Yahudi. Tetapi kata Tuhan, apa yang halal dari Tuhan tidak boleh engkau katakan haram. Mau lihat yang badang haram bijagal babi. Anggosa nga do haram pinahani dang yakin na usong ni baga ni suara ni korama do kurina Maria. Anggosa nga do haram pinahani ate yakin na udang ulo bila tiak kurpungan namon. Ganu pare kami semangat langi do. Jala ido dia langi terus. Jadi ido na yang sada mabese mga korama do ina Maria natong. Na marede kan Tuhan itu dang harami. Surah mah haram jagal bidui. Yakin na udang ngadong bese mga ni koramon. Ate. Bulus mabubar hite sebuah mangan langi ono do nakamatok kan. Etar pa bereng-bereng panggang ni halakan dengan langon. Yang halal dari Tuhan tidak boleh engkau katakan haram. Dan itu 3 kali penampakannya berulang kali. Dikatakan di sana. Itu 3 kali. Ayat 10, hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Sampai 3 kali. Angka 3 itu angka ilahi. Artinya itu berasal dari Tuhan. Penglihatan itu berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan rekayasa, bukan pula dongeng, bukan pula sihir. 3 kali angka ilahi. Itu yang meyakinkan Petrus bahwa itu berasal dari Tuhan. Perintah itu dari Tuhan. Dan selanjutnya Roh Tuhan memimpin dia. Pergilah ke kota Kaisarea. Di sana ada seorang. Dan engkau harus membaptis seisi rumahnya. Ini bukan kemauan Petrus. Tetapi apa maksud Tuhan? Ketika Tuhan memperlihatkan jenis-jenis binatang yang haram itu. Kalau makanan pun tidak ada lagi yang haram bagi manusia, bagi orang-orang Yahudi, apalagi manusia. Itu sebabnya Tuhan perintahkan Petrus pergi ke Kaisarea, ke rumah Cornelius, seorang kafir itu yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Makanan saja sudah dihalalkan oleh Tuhan, apalagi manusia. Sebab bagi orang Yahudi, Cornelius dan orang-orang Roma itu kafir dan najis, haram. Maka Tuhan kasih penglihatan yang teramat luar biasa lewat makanan itu. Kalau hewan saja sudah halal di hadapan Tuhan,
dan diperbolehkan dimakan oleh orang Yahudi, apalagi manusia. Jangan diharamkan dan dikafirkan. Maka Petrus pergi. Demikian juga dengan Kornelius. Di pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 6, ketika Kornelius pun berdoa pada pukul 3 sore, dia mengalami penglihatan. Tuhan membukakan sebuah rahasia yang teramat besar. Malaikat Tuhan berbicara dengan Kornelius. Apa percakapan mereka? Kornelius, suruhlah hambamu untuk pergi ke kota Yope, memanggil seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Suruhlah dia ke rumahmu, agar engkau dan sisi rumahmu beroleh keselamatan. Maka dia suruh hamba-hambanya pergi ke kota Yope untuk menjemput Petrus. Dan atas perintah Tuhan, Petrus pun mau melakukan hal itu. Bukan semata-mata karena keinginan Petrus, bukan semata-mata juga karena keinginan Kornelius, tapi ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Yang terjadi pada Kornelius, yang terjadi pada Petrus adalah kehendak Tuhan. Maka Amang dan Inang, ada dua hal yang sangat unik dari penglihatan kedua orang ini, Petrus dan Kornelius. Penglihatan Kornelius mengajarkan kepada dia bahwa dia telah diperkenankan oleh Tuhan. Kalau Kornelius melihat malaikat dan malaikat berbicara kepada dia, artinya apa? Tuhan berkenan kepada Kornelius, orang kafir itu. Tuhan berkenan kepada Kornelius, orang non-Yahudi itu. Kalau Tuhan berkenan kepada Kornelius, mengapa orang Yahudi tidak berkenan? Adakah manusia lebih tinggi daripada Tuhan? Penglihatan Petrus juga melalui binatang-binatang itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa Petrus tidak boleh menganggap haram manusia. Kalau hewan pun sudah dihalalkan, apalagi manusia. Oleh sebab itu Amang dan Inang, dari pengalaman spiritualitas Petrus di Yope dan dari firman Tuhan hari ini, beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama Amang dan Inang, Allah mengaruniakan pertobatan bagi semua bangsa seperti topik minggu kita hari ini. Allah mengaruniakan pertobatan dan keselamatan kepada semua bangsa. Ini yang gagal dipahami oleh orang Yahudi. Mereka merasa bahwa hanya mereka lah yang patut diselamatkan karena mereka keturunan Abraham. Mereka memahami hanya bahwa mereka lah yang patut diselamatkan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka memahami bahwa hanya mereka yang patut diselamatkan karena hanya mereka lah menerima Taurat Musa. Menurut mereka ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, sehingga membuat mereka eksklusif. Tetapi Amang dan Inang, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Sebelum Yesus naik ke surga, semua bangsa harus dijadikan menjadi murid Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Semua bangsa tanpa terkecuali. Dan dalam Markus 16 ayat 15 Yesus berkata bahwa Injil harus diberitakan kepada segala makhluk. Harus diberitakan kepada segala makhluk. Dan semua bangsa harus dijadikan menjadi murid Kristus dan dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keselamatan itu universal. Diperuntukkan Allah bagi semua bangsa tanpa terkecuali, termasuk kepada kita semua yang bukan keturunan Abraham, termasuk kepada kita semua yang bukan keturunan Yahudi. Kita pun diikut sertakan dalam keselamatan itu. Tuhan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada semua orang untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat dan percaya untuk menerima anugerah keselamatan. Kesempatan itu tersedia bagi semua. Karena Allah menginginkan semua bangsa tanpa membeda-bedakan suku. Bila Tuhan mengkehendaki semua orang beroleh keselamatan, mengapa ada manusia yang hanya menginginkan dirinya untuk selamat? Itu yang dijelaskan oleh Petrus. Ayat 17, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita,
Waktu kita mulai percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia, kata Petrus. Akhirnya orang-orang bersunat itu menerima itu. Itu sebabnya dikatakan di ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Tuhan. Odo narik kotik-kot tapi kiriate amang do tinang, ya, terutama sikap kita di tengah-tengah gereja sebagai sama-sama anggota jemaat. Aibo hadu perjadi ni gabi situa. Dung dipilih mamat to gabi calo situa. Ala tabo to adong dosa na najulu. Tapajo sa rumah akka hahurangan ne. Tuak kadongan. Na seboto hamudu song nudunya dulu song non. Mulu menurut orang pantas gabi situe. Mulu tung gabi situe dak kuang gak situe. Ba terserah mah orang petong gak situa. Ada di juluni Tuhan situe mana. Dan Tuhan yang memilih itu. Itu harus kita yakin. Atau siapa dari antara kita yang tidak memiliki masa lalu yang kelam? Ada undang sitong di kita yang sama sekali suci putih tanpa noda dalam hidup ini, yang sama sekali tidak berdosa sejak lahir. Allah membuka pertobatan bagi semua orang. Dan cara Tuhan memilih dengan cara kita memilih sangat berbeda. Kalau menurut orang Yahudi, ya Kornelius tidak pantaslah beroleh keselamatan. Tidak pantas, karena orang kafir. Tetapi menurut Tuhan, dia dilayakkan dan dibenarkan untuk menerima anugerah itu. Tahu-tahuhon gabi kitua panitia, tinadda deh. Seunang madong songoni dihita. Tetapi kalimat-kalimat seperti ini, sering kita memang menilai orang dari latar belakangnya. Rekam jejak itu perlu. Tetapi ingat, anugerah Allah sangat terbuka luas bagi semua. Kesempatan Tuhan berikan bagi semua. Bagaimana kita memakai anugerah itu dan kesempatan itu secara luar biasa. Ali ulanod do tong adong jiana. Wala dipilih gabi perhaladu. Na merasa si Tokyo ni bana. Dang di ngoti bana bidusa na sinaujui. Wala na mamutini na maulon na. Wala dong salik kon honer pepeho. Kokona bebeli do. Tapi so takas do pe di botok ka salana. Dang bui hodo ho tu som. Ai gudang dudusam lo danaka akan nasi. Perilaku-perilaku seperti ini yang harus kita perbaiki. Karena Allah menginginkan semua kita beroleh anugerah keselamatan itu tanpa terkecuali. Dosanya harus ditegur, tapi manusianya harus dikasih. Ini yang Tuhan inginkan. Jala ido tordini RPPT, jiwa dari RPP kita itu, hukum siasat itu di sana. Bukan untuk membuang, bukan untuk membinasakan, tapi tidak jarang memang jemaat salah mengartikan. Mau nggak di RPP dia tong donang mabolokon. Oh bukan. Dosamu yang mau kita buang. Tapi hidupmu mau diperbaikan dan dipulihkan. Itu sebenarnya jiwa dari RPP kita itu. Mau ditegur dosa bahasa cik roham. Kalau ditegur dosa kita, mengapa kita sakit hati? Sebagai orang beriman kita harus terima itu. Karena kita memang melakukannya. Tapi pintu anugerah Tuhan terbuka untuk mengampuni kita. Menerima kita kembali. Makanya dong manopoti. Makanya ada di gereja kita manopoti. Menerima orang yang sudah terkena hukum siasat gereja. Karena pengampunan Tuhan itu ada. Dan terbuka bagi semua. Keselamatan itu anugerah. Cuma-cuma dari Tuhan. Bukan usaha manusia. Maka Kornelius dilayakkan menerima anugerah itu. Sama seperti kita semua. Yang berikut Amang dan Inang memahami perbedaan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman. Kita harus menerima perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan, bukan sebagai ancaman. Pernah suatu ketika Dr. Martin Luther King pernah dia makan di sebuah restoran di Amerika. Tak lama ketika dia sedang makan, beberapa orang berkulit putih masuk dan makan di restoran itu. Tiba-tiba Mang dan Inang, ketika Dr. Martin makan dan orang-orang berkulit putih makan di sebelahnya, tiba-tiba pelayan restoran menarik tirai menutup, membatasi. Agar tidak terlihat Martin Luther King. Asa unang dibereng kulit nabot taron. Karena memang pada saat itu di Amerika masih berlaku hukum segregation. Hukum pemisah antara kulit putih dengan kulit berwarna. Hukum itu berlaku di semua fasilitas.
Kamar mandi pe asing do kamar mandi ini kulit na botar dohok kulit na birong. Ngeri do kan? Anggo sanga maju di garis itu songoni. Toilet kulit na botar. Beberapa mo do kulit ni beda. Toilet kulit na birong. HP iba na buah-buah. Alang botar alang birong. Berarti darong toilet di ba. Dan bukan hanya sekedar pembedaan Amang dan Inang, perlakuannya juga berbeda. Perlakuan kepada orang-orang kulit putih ini istimewa. Istimewa. Tetapi kepada orang kulit hitam, rasa-rasanya tidak ada yang istimewa bagi mereka. Lapatannya mulai bayang maju di gereja, toilet khusus orang kulit putih. Itu dia memahami Nabi Rongon. Manang dibayang bangku gereja khusus orang putih. Manang hudulat tapi berdasarkan itu. Tingkatan-tingkatan. Namora jong, namora, napugus jong. Masuk mana namora jong di jolo hudul. Baru masuk mana namora di level kedua, di ring 2. Masuk mana di ring tolu, napugus. Baru pasang ring mana napugus jong. Dang di ring pak, pasang ring nama. Mamereng kenyataan ni. Hak surah mamolo semua. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, kita bisa menerima perbedaan. Dan gereja tidak sepantasnya demikian. Tetapi oleh karena perjuangan Martin Luther King, semuanya berubah di Amerika. Orang kulit hitam pun dihargai, diberikan hak dan perlakuan yang sama. Sehingga ada orang dari kulit hitam menjadi presiden. Maka hukum segregasi itu dihapuskan. Mereka semua bersekutu bersama sebagai warga negara Amerika. Harusnya gereja lebih demikian. Tidak ada pembedaan di antara kita. Tidak ada sara di antara kita. Manang siya dia pehita. Manang nasia tuba, manang nasia non, manang nasia kubang. Sadado hita di bagasan Kristusi. Kristeni do pa sadahok kita di habata hotai. Marasing pe luata, marasing pe adata, marasing pe hasomalata. Kita berbeda. Marasing pe tipusna kan, tipusnya kena tahun. Adong tipusna nason, adong nason. Alis sadado hita saluhun. Kita bisa menerima perbedaan. Pun juga di tengah-tengah keluarga. Kalau kita bisa menerima perbedaan antara suami dan istri. Kita bisa menerima kekurangan istri, kita bisa menerima kelemahan istri. Unang gabi ujud-ujud tabereng akamatoni natani halakan. Sian? Inata. Ade. Unang gabi ujud berek kamu akainata akainang amatani halakan ate. Nadihoy mapabereng-bereng. Manang buhabe, iname. Nang pula tapi bereng-bereng amatani halakan. Apalagi mulut tabadikon. Udah padang tahap ya udah hoto. Mulut bereng amanyan itu anan. Oh bulu. Lasrohani bermerengin na. Jadi mulai berkau buhawin namatay. Bagali do mengilpuk do ini nanti. Usegar do hilalai nanti memereng amamani halakan. Lesurang mama sasong di tengah. Setiap kelemahan dan kekurangan saudara-saudara kita, apalagi pasangan hidup kita, dapat kita terima. Itulah indahnya perbedaan itu. Yang terakhir kalilah Amang dan Inang. Jangan katakan haram yang dinyatakan halal oleh Tuhan. Memang yang mempengaruhi orang Yahudi membuat halal dan haram ini adalah salah satu hukum. Ada nggak hukum di Nasida? Hanya makanan ini yang boleh dimakan dan makanan ini tidak boleh dimakan. Demikian juga dengan orang-orang. Tetapi Amang dan Inang, lewat firman Tuhan hari ini dan lewat Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, apa yang dituntut oleh hukum Taurat telah digenapi oleh Kristus. Manusia benar di hadapan Tuhan bukan karena makanan. Manusia benar di hadapan Tuhan bukan karena statusnya, bangsa apa, suku apa, bukan. Tapi manusia benar di hadapan Tuhan oleh karena Kristus. Iman, sola fide. Kita menerimanya. Manusia benar di hadapan Tuhan karena anugerah, sola gracia. Karena itu terlalu sempit dan terlalu kecil kalau ada orang berkata, seseorang yang makan yang berdarah, makanan yang dicampur dengan darah, ya, atau makanan yang haram, dia tidak layak masuk kerajaan surga. Kan ada dosongan. Alasi dia langi rupani, sudi, dia langi duk namanuk namargota, panggang namargota,
Arsik na ada orang arsik na margota te. Di mana margota? Gabidok mah. Dang tahu hamu bongok tuh surga ini. Dang anak ni dia batahamu. Dia langi hamu mudar. Isi mangalang mudar. Dah dong malang mudar julma. Tapi kita harus ingat firman Tuhan bahwa perkara kerajaan surga bukan tentang hal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, iman dan kasih. Kalau hanya persoalan makanan, orang gagal masuk ke surga. Sia-sialah pengorbanan Kristus disalib. Kalau hanya karena makan yang berlemak, orang gagal masuk surga. Sia-sialah Kristus yang tersalib itu. Sia-sialah pengorbanannya. Memerua pola mati Kristus solanan si pangan uduk sinu mondo. Mengapa Kristus harus mati disalib? Kalau toh juga orang bisa masuk ke surga karena makanan. Karena tidak memakan ini, tidak memakan ini, dan tidak memakan ini. Sia-sialah pengorbanan Kristus. Terlalu rendah dan terlalu kecil pengorbanan Kristus itu dibuat oleh manusia ini. Kalau kita memahaminya demikian. Yang masuk ke mulut itu tidak haram, tetapi yang keluar dari mulutlah itu yang haram, kata Tuhan. Tetapi perlu kita jaga amang dan inang. Setiap yang masuk ke mulut kita ini adalah berasal dari hal-hal yang baik dan benar itu. Dari hasil keringat kita, dari perjuangan kita, dari pengorbanan kita. Persoalan makanan dan minuman perlu kita syukuri. Jangan kita anggap diri lebih benar karena orang memakan ini dan kita tidak memakan ini. Aina do musedo adong di be urus ni haga bibiu nanti. Basa silang hamu do pina bermudari. Hatani Tuhan iso ngonon. Kalau saayat do di jaho, halakan nggak 1000 ayat di jaha. Nanti. Kalau sedapat dita do ditangi hoko, halakan nggak 1000 part dita itangi hom mangajar hone. Naga bido do musedo to. Nah ya do dong aku kosong ni tiki kuliah. Adong dong aku tikke sama Pak Jupak kami. Kebetulan mana sekolah pardita di gereja Nasadan. Dia udah bagas di perdebatan nami hati ay. Taringok tu sih. Ale hudok umat ibana. Molo alani si panganonod do dang masuk ke surga. Saya derun tinggal lo tuhaku niku do. Hari ini saya tinggalkan Tuhan saya itu. Kalau hanya karena makanan saya tidak bisa masuk surga. Manang hubai maju uji terbalik nanikku. Saya tidak akan makan seperti yang kau bilang itu. Dakwalang benyon nyon. Ali mulu hubunuh masuk lo tu surga niku do tibana. Lang buji lu situ. Kan itu kan. Nadong do hatana. Mula mangalang mudar dang masuk tu surga. Nak kana sa mangalang mudar rumah masuk tu surga. Kapan emet tu do pamikiriu si songonon. Haporsyon na singud di do haporsyon si songonon. Bahudok mati bana. Dakwalang be. Ali hubunuh maho masuk surga daw niku do. Belang buya lu si bana. Muga dotong. Itu yang kita bilang. Keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah. Semuanya diperbolehkan kata Rasul Paulus, tetapi tidak semua berguna. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang berguna dan yang baik. Mulutung pedang haram mangalang jagal bedui, alitong doi konata atanon. Apalagi nang marumuro 40 tugi jangatong. Unang sedigasaki bekan. Ngadong siya dokter alarm budu sudah langom muna mang ali batasi hamu mak koti kalak kamu benar pa ni kan roa mate iba mate mangalang umat do mate na so mangalang siya mate na mangalang berapa ni hape dung morong-morong ibana marsahik masuk rumah sakit makan itu kan romo sema parhala do di oma sakak ni Tuhan ino dinggat tuha mangin na bape pamangan na do subuh mangatak kan si bebi terus rumah sakit. Idok may siap parsahit adalah ni lomo ni rohani Tuhan ni nang lomo rohani Tuhan ita marsahit. Alin na suta sadari hita do na olo marsahit. Seta pangani akka subang tamanang akapat tangatay. Alani hahe pasotta. Alani do kamang do tinang kalau ada makanan ya yang tidak boleh dimakan dalam rangka kesehatan lah itu. Mungkin faktor kesehatan kita harus kita jaga dan makanan itu yang harus kita syukuri. Tapi jangan anggap lebih benar. Mulubui petalang sudi. Dang nagabi umum ugogo hapor siap tasin nasi dan nasok mangalang saluh. Nah ini perlu kita pahami. Suatu nggak kita pikir udeng dan hapor siap tasin nasok lang mudaran. Ya tidak ada hubungannya itu.
Kita pun tidak lebih baik dan tidak lebih sempurna di hadapan Tuhan daripada mereka yang tidak bisa memakan seperti kita. Itulah perbedaan itu, begitu mengagumkan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kasih-Mu begitu besar mengumpulkan kami dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang begitu baik, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan perdengarkan sehingga kami semakin mengerti betapa Tuhan menginginkan pertobatan dan keselamatan bagi semua bangsa. Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari segala suku, kaum, dan bahasa. Anugerah-Mu terbuka luas bagi kami semua. Olehnya kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, bukan semata-mata karena kebaikan atau perbuatan kami, atau karena status kami, tetapi oleh karena Kristus dalam pengorbanannya yang telah membenarkan kami. Biarlah setiap saat firman-Mu menuntun kami dalam setiap tingkah dan pekerjaan kami, agar setiap perbuatan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu menerima perbedaan, kelemahan, dan kekurangan saudara kami, sebab kami percaya perbedaan itu adalah keniscayaan dan anugerah dari Tuhan, supaya kami saling menopang dan saling menolong satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap karya-karya-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, dan beberapa hal pelayanan yang akan kami kerjakan kami serukan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Rencana pernikahan saudara kami Doni Samuel Pasaribu dan Elizabeth Dewi Fitriani, pun juga dengan saudara kami Sola Gracia Siringo-Ringo dan Hermina Saraswati, dengan juga Gilbert Semsandro Pasaribu dan Widianti Octavia Pangaribuan. Tuhan memberkati rencana kudus ini, memberkati rencana pernikahan mereka. Setiap yang mereka persiapkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, mempersatukan mereka menjadi rumah tangga yang bahagia, yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Tuhan berkati juga rencana pesta peresmian kantor dan rumah huria, serta penggalangan dana yang akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 25 yang akan datang. Kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya rencana baik yang dicanangkan oleh gereja-Mu bersama dengan para halado dan panitia serta seluruh jemaat, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga apa yang kami harapkan dan kami rindukan sungguh-sungguh Tuhan karuniakan. Tuhan menuntun kami semua, panitia, jemaat, dan para halado, untuk bersatu hati, memberikan yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Sebab kami percaya Tuhan, gereja-Mu ini harus bertumbuh dan berkembang. Kami mempersiapkan ini bukan hanya di masa kini, tapi juga di masa yang akan datang bagi generasi-generasi penerus, agar gereja-Mu semakin mengembang dalam berbagai pelayanannya. Berdoa juga untuk pelantikan pengurus persekutuan pendamping remaja distrik, guru sekolah minggu, dan panitia Parahyangan Ama di hari esok yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten. Kami bersyukur Tuhan memilih panitia yang mau mempersembahkan diri dan hidupnya untuk alat di tangan Tuhan. Berkati seluruh panitia dan berkati acara pelantikan esok berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, terkhusus untuk jemaat-Mu yang sakit, kami memohon belas kasih-Mu dan penumpangan tangan-Mu. Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, beroleh umur yang panjang lewat ulang tahun mereka dalam 1 minggu ini. Cukupkanlah kasih karunia-Mu bagi mereka, memberikan sukacita, kesehatan, dan umur yang panjang. Berkati jemaat-Mu dalam tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap pekerjaan mereka. Tuhan yang memberikan buah untuk setiap pekerjaan yang baik, mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Memberkati suami dan istri menjadi orang tua yang penuh cinta dan kasih, mendidik dan mengasihi anak-anak yang Tuhan telah karuniakan. Memberkati setiap anak-anak kami, baik yang masih kecil, yang sudah sekolah ataupun yang sudah bekerja, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga, memberkati dan menyertai mereka. Tak seorang pun dari antara mereka yang rusak atau kehilangan masa depan oleh karena kerusakan zaman di hari-hari ini. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang menantikan pasangan hidup. Tuhan yang memberikan pada mereka tepat pada waktunya pasangan hidup yang seiman, yang percaya kepada Tuhan. Pun dengan keluarga
yang menanti-nantikan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati rahim para ibu, kesehatan bagi para suami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dengarkan setiap seruan dan permohonan tiap-tiap keluarga yang merindukan buah hati di tengah-tengah mereka. Terpuji nama Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin kami, baik dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berikan kesatuan hati di tengah-tengah negeri kami. Berkati bangsa kami, berikan damai sejahtera, sukacita dan kemakmuran. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami melakukan segala aktivitas hari-hari ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Dengan segenap hatimu menyanyi
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.